sahabat klikinfo.id, jumpa kembali dengan saya. Dan saat ini saya bersama dengan seorang vokalis grup band Dr. PM. Keren banget bisa ketemu Bang Erwin Moron. Woi, keren banget Bang. Ya. Awalnya dibentuk Dr. PM gimana ceritanya waktu itu Bang? Dr. PM itu dibentuk oleh satu drummer bekas Gigi, Ronald. Oke, iya. Terus Bang Ronald, ada Marshall sama Dani. Nah, vokalisnya itu sebelum saya ada Pierre namanya. Oke. Nah, berjalannya waktu mereka sudah rekaman. Akhirnya Pierre diganti dan ada audisi waktu itu. Oke. Nah, saya ikut audisi tuh. Tahun berapa tuh? Tahun 97. 98. Lama juga ya? Iya. Sebelum krisis kayaknya. Iya, jauh. Sebelum krisis. Mungkin setelah itu baru krisis tuh. Kita lagi rekaman mau rilis baru krisis. Oh iya, bukan karena ada Dr. PM kan? Mungkin juga sih. Ya, jadi akhirnya gua audisi terus akhirnya keterima. Di situ karena lagunya udah ada, tinggal ganti rekaman dulu. Nah, akhirnya gua langsung setelah diterima langsung rekaman album pertama. Nah, dari situ sebenarnya sejarah yang paling tahu sebenarnya gue tahu sedikit karena gue langsung audisi. Yang tahu cuman waktu itu kenapa mereka bikin band ya mungkin karena mereka berteman. Marsha, Ronald, Dani itu berteman karena mereka seangkatan kan. Di Potlot mereka ngumpul, di musik industri mereka ngumpul. Nah, kebetulan gue dari situ belajar nih dari mereka. Pas gue keterima akhirnya gue coba untuk bagaimana caranya profesional di musik. Akhirnya gue belajar sama mereka. Oke. Dari 98 sampai sekarang udah berapa nih Bang? Dr. PM udah berapa album nih? Sebenarnya PM itu berhenti di tahun 2002 loh. Lah, ya kenapa? Jadi 3 album waktu itu akhirnya udahan. Saya aja udah keluar duluan dan 2001. Diganti vokalisnya sama vokalis baru namanya Abun. Jadi album 1 2 itu vokalisnya saya, album 3 vokalisnya Abun. Jadi ada 3 vokalis di Dr. PM tuh. Nah, udah gitu sambil kita jalan bergerak dengan masing-masing. Marshall pindah ada band gitarisnya. Nah, terus si Ronald juga sama Andi Rianto sama Pusakata dan lain-lain. Nah, gue juga bergerak sendiri. Apa? Bandnya apa? Solo. Solo. Nah, Abun juga jalan berkarya masing-masing. Ketemu lagi 2019. Dia berapa 18 tahun ketemu lagi di 90s Festival waktu itu. Akhirnya kita bikin reunian lah. Dengan nama yang sama. Oke, sekarang Bang, ketika Abang Erwin keluar dari Dr. PM terus pindah-pindah, apa yang membedakan band Dr. PM dengan yang lain menurut Abang bisa kembali lagi itu kan ada sesuatu yang spesial dong. Sebenarnya gue keluar dari Dr. PM nggak ngeband lagi. Oh, memang nggak pengen? Ya, ada yang nawarin banyak tapi nggak mau karena bandku Dr. PM. Siapa tahu nantinya mereka reunian gue masih standby. Ya nggak? Kalau vokalis udah pindah band, otomatis akan ada perubahan yang signifikan. Biasanya begitu. Ya, dan Dr. PM mau main pun mungkin ada manajemen baru yang akhirnya bisa menghalangi, bisa memberikan izin kan kita nggak tahu. Nah, malah gue standby. Gue nggak dikontrak orang, nggak dikontrak label, nggak dikontrak manajemen. Gue jalan sendiri. Siapa tahu Dr. PM bisa reunian ternyata kejadian. Jadi gue yang standby nih. Nah gitu, jadi gue nggak sempat ngebedain antara band-band yang lain dengan PM karena gue berpikir masih Dr. PM Dr. PM karena guanya juga nggak kemana-mana ya, standby ya, nunggu panggilan. Akhirnya gue syuting, gue nge-host, gue jadi MC itu aja yang gue lakuin. Nah, kalau menurut Abang nih, ini sekarang nih kan Dr. PM udah dari 98 nih, terus sekarang muncul lagi di 2019. Ada perbedaan nggak gaya musiknya atau sama aja? Oh enggak, malah sekarang kan udah bikin single. Namanya judulnya Kamu Kerja Apa. Ini baru kemarin nih bikin single 2024. Nah, ini sebenarnya sangat berbeda dengan yang lagu-lagu Dr. PM. Karena mau nggak mau kita harus ngikuti zaman. Betul, itu yang ngikuti viralisme, ngikuti digital system, mengikuti apa yang anak muda suka. Jadi agak jauh berbeda, tapi mungkin genrenya sama. Cuman dulu kan progresif banget. Nah sekarang kita agak ada sentuhan-sentuhan yang berbeda. Nah kita bikin tengah-tengahnya dibikin nyeleneh. Kamu kerja apanya biar viral di TikTok, di mana di aplikasi dan lain-lain ya kita bikin itu. Emang gaya Gen Z beda ya? Kita juga harus riset itu. Nah kebetulan kan
kita dipegang sama Patrick Effendi namanya, yang dia biasa bikin untuk yang Gen Z. Ya, makanya gua ngikutin gimana sih Gen Z itu, gimana sih arahnya. Ya, Oh ternyata udah deh. Ya. Walaupun kita udah berumur, tapi ya minimal kita harus ngikutin itu. Ya, gayanya mesti ngikutin Harus. sekarang. Nah ini acara ini kan, Can You Hear Kids? Itu apa nih yang mau ditampilin dari Dr. PM nih? Sebenarnya Ferdi nelfon kita juga berkonsep ini intimate sih. Ini intimate, ini reunion, ini berkumpul, ini silaturahmi. Ya betul. Jadi jadi mau nggak mau kita juga harus flashback dulu lagu-lagu yang dinyanyiin sama promosi single baru. Betul. Jadi kita juga tidak berkonsep apapun, yang penting silaturahmi dulu dengan band-band yang kita kenal bareng-bareng dulu berjuang gitu. Minimal Ferdinya sendiri punya kebahagiaan itu, kita juga bahagia bergerak. Betul. Ya minimal kita manggung bahagia aja dulu deh. Ya. Bercanda-bercanda, tapi kita tetap bawa si band Dr. PM ini ngasih tahu ke mereka bahwa kita masih bergerak loh. Jadi ke anak muda juga mudah-mudahan menginspirasi bahwa lu jangan kalah sama anak-anak 90-an yang masih bergerak nih sekarang gitu. Lu juga harus berani berjuang bareng, prosesnya juga ikutin. Kita berjalan, kalau kita berjalan terus lu berhenti, lu kecolongan nanti. Kita masih gerak terus soalnya. Ini kan silaturahmi ketemu teman-teman itu. memberikan semangat lagi kan. Nah, sebenarnya semangat. Kita yang lama pun bisa ngikutin. Kebahagiaannya aja yang kita ambil. Keren banget. Nah, ini nih pesannya nih. Ini orang kan ngeliatin Dr. PM itu kan band lama gitu kan. Apa yang bedakan nih? Boleh nggak dikasih pesan nih teman-teman yang di rumah yang belum pernah denger albumnya atau singlenya Dr. PM, kasih tahu dong ke teman-teman. Yang membedakan adalah udah beruban aja sebenarnya. Jadi gini, sebenarnya musik itu nggak ada umurnya. Jadi teman-teman semuanya kalau anak-anak Gen Z atau anak-anak sekarang berpikir musik itu harus mengikuti zaman, oke. Tapi musik itu nggak ada umurnya, bahwa kita pun bisa bergerak bareng dengan kalian dan kita berkompetisi bersama. Kita berkompetisi bersama. Jadi kalau kalian punya single, kalian punya album, dan kalian juga harus beberapa item harus diikutin. Harus ada fans club, harus ada manajemen yang bagus, harus ada pergerakan sistem market sistemnya juga yang udah pernah kita lakuin bareng sama label-label besar. Jadi kalau kalian belum merasakan label besar dan bergerak seperti kita, ya minimal kita saling sharing. Betul. Bisa saling sharing. Ada beberapa band yang masih bisa low profile untuk bertemu dengan kawan-kawan. Setuju. Bertemu dengan kalian, kita sama-sama, lu bertanya, gue menjawab, gue juga belajar dari kalian. Betul. Makanya lagu gue yang kamu kerja belajar dari kalian semua. Dan kalian juga sekarang kalau pengen bergerak, kalau dulu zaman 90-an itu kita mencetak legenda. Kita membuat pergerakan untuk jadi legenda. Mau tidak mau, God Bless masih ada, Wizkid masih ada, Voodoo masih ada, Slang masih kuat, bagi One Fast. Nah, kalian juga kan pengen seperti itu. Nah, itu ramuannya ada di para senior itu sebenarnya. Karena teman-teman kalian mesti datang di acara Can You Hear Gigs. All You Can Hear Gigs. All you can gigs. Oh iya. Nah, acara ini tanggal 5 dan 6 November di situ ketemu dengan musisi-musisi keren. Kalian bisa ngobrol ya, boleh ya, Bang Erwin ya. Kita fasilitasi semua gitu sama kawan-kawan. Yang baru-baru yang pengen masuk di dunia industri, entah sekedar hobi, entah yang memang pengen menjadikan itu pekerjaan. Banyak event-event juga yang mengangkat band-band 90-an, kalian harus datang. Iya, betul. Biar bisa lihat bagaimana ininya, bagaimana kita performing, bagaimana kita bergerak gitu, bagaimana kita berproduksi, kan mesti saling resapi. Betul. Itu sebenarnya ini keren banget. Banyak musisi-musisi keren yang datang, kalian mesti datang. Dan satu lagi Bang, pesan nih buat anak-anak muda sekarang nih. Kalian mesti belajar, nggak mungkin atau nggak boleh melupakan sejarah. Artinya lagu-lagu lama ini mungkin kalian anggap jadul, tapi jangan salah. Dari mereka lah kalian bisa kan gitu. Gini, kasih tahu dong. Gini. Kenapa kita masih bisa jalan dan bisa didengerin? Karena kita punya fans club. Karena kita punya masa yang tahun itu masih menjaga marwah band-band kita nih. Nah, ini yang akhirnya menyelamatkan kita. Nah, sebenarnya lagu-lagu yang lama itu kenapa bisa jadi long life songs? Itu karena membuat lagu dengan jujur. Membuat lagu dengan bahagia. Jangan membuat lagu dengan dips dan dengan capek, dengan akhirnya arahnya ke kesedihan terus. Sekarang anak-anak sekarang perbedaannya adalah mereka bikin lagu tidak bahagia. Lo lihat deh, lirik-liriknya lihat deh.
liriknya apa segala macam mereka deep, mereka Sedih, curhat, mereka ya. sedih, Galau. mereka galau dan lain-lain. Iya, iya, Akhirnya ke mental, berarti kan mental mereka tuh sebenarnya kosong. Betul. Coba yang dulu dari zaman Bang Iwan Iya, iya, Fals iya. sampai zaman ini mereka bahagia. Betul, Sampai betul. detik ini akhirnya lagu karena kebahagiaan akan legend. Iya. Lu bikin lagu bahagia deh. Coba deh bikin lagu bahagia, lu akan beda merasa memiliki lagu lu. Yang denger ikut bahagia. Ikut Kan bahagia. kita nyanyi bukan buat kita Iya, sendiri, Bang, iya dong. buat orang lain. Iya dong. Oke, teman-teman, jangan sampai lupa mesti datang. Ya. Bang Erwin akan tampil ya. Amin. Dokter PM. Doakan. Di mana tempatnya? Di Astana Astana Kemang. Kemang. Ya. Kalian bisa bilang. Nah, ini juga kafenya keren banget. Yes. Nama kafenya apa ya? Pokoknya keren banget lah Ya. kafenya. Kalian mesti datang ke tempat ini. Teko, ini. Teko. Teko. Kalian datang. Namanya Teko ya, Mbak ya? Teko ya namanya ya. Oke, Teko mesti Di datang Astana ke tempat Kemang. ini, bisa ngopi, ngobrol, asik banget tempatnya, ya, sambil nikmati musik-musik teman-teman kita. 90-an, Iya. ya kan? Tapi yang baru ada juga loh, Bang. Ada, Iya. ada yang baru tadi juga ngumpul. Oke, teman-teman, thank you udah Thank you ikut semua. ngobrol dengan kita. Terima kasih udah ngobrol. Sampai ketemu dan say goodbye. Bye. Bye.